Salam kebahagiaan untuk kita semua. Salam damai. Allah beserta kita semua ya. Hari ini alhamdulillah kita mau, udah lama juga rupanya aku terlambat ngisi nih. Seharusnya setiap hari Jumat lah ya, insya Allah setelah tahun Hijriah yang baru ini mudah-mudahan bisa konsisten. Karena konsisten tuh hal yang sulit ya, padahal ilmu keberhasilan tuh di konsistennya ya. Ya mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa konsisten. Kita akan upload setiap hari Jumat. Kalau ada hal-hal baru setiap hari Rabu insya Allah uploadnya gitu. Kalau yang hari Rabu ini mungkin tambahan-tambahan sih gitu kan. Jadi setiap hari Jumat mudah-mudahan kita bisa istiqomah lah ya, rutin untuk menguploadnya. Hari ini tuh mau cerita tentang tupoksi kehidupan. Seperti biasa, karena kita paham bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang suci, jadi penyampainya harus suci dan pendengarnya juga harus suci. Jadi silahkan bersuci bagi yang belum bersuci. Setelah bersuci, sediakan minuman dan makanan ringan. Jadi santai aja. Yang sedang dalam berkendara mungkin mendengarkan obrolan kita ini, pemikiran-pemikiran pokok-pokok pikiran ini juga semoga selamat sampai di tujuan. Yang sedang santai atau sambil kerja dengarkan ini semoga dimudahkan Allah semua urusannya ya. Sediakan makan minum ya. Nah, kita minum dulu. Hari ini aku ditemani minuman soda. Oke, kita mulai dari tupoksi kehidupan. Tupoksi ini tugas pokok dan fungsi gitu kan. Ya aku sebenarnya ngasih judulnya ya nggak, maksudku tidak seperti tupoksi yang dipahami gitu, tapi ya bisalah mirip-mirip. Berawalnya dari banyak fenomena terutama tentang diriku gitu. Jadi fenomenanya aku ceritakan ya, aku nih seorang hamba saya yang belum punya banyak harta dalam pengertian sesungguhnya, menuju banyak sekarang ini, alhamdulillah. Jadi waktu kemarin-kemarin itu kan di posisi yang berkecukupan gitu. Jadi tapi otakku dulu belum berpikir itu berkecukupan, tapi aku berpikir itu miskin gitu. Jadi ketiadaannya gitu, nggak ada uang gitu kan. Terus di rumah juga perlu beras gitu kan, pening lah ya. Aku rasa di masa yang kayak gini nih agak banyak lah mungkin orang yang mengalami seperti yang ku alami. Jadi ya itu sebabnya aku rasa ini bisa lah kita share gitu. Jadi suntuk gitu, aduh macam mana nih gitu lah. Oke, satu kasus yang lain, kawanku yang jomblo gitu. Ya jomblo lah, namanya jomblo ya tentu gak punya pasangan gitu kan. Pening. Ditanya-tanyain nikah lah gitu. Pada habis itu punya pun pasangan, tapi pasangan diminta uang hangus ya. Ada pula istilah uang hangusnya besar. Sedangkan dia gak punya uang juga gitu kan. Kerjaannya juga masih ya belum gitu. Belum banyak lah duitnya gitu. Terus ada juga kawanku yang udah nikah, pening juga. Si suami pening karena istrinya bandal, tanda petik, suka nuntut, dan seterusnya. Si istrinya gitu juga. Pening juga dia jadi istri. Dimana hamil, ngurus anak, terus ada Zoom lagi, tapi anaknya bising, pening. Semua pening. Ada lagi kawanku yang kerja di kedai sampah sih, orang Medan bilang kedai sampah. Aku nggak tahu kedai sampah itu yang gini, kalau ada yang kalian belum ngerti itu, jadi di rumahnya dia buka jualan, jadi di situ macam-macam tuh, ada sayur, ada telur gitu, ada ikan asin, ada ya gitu-gitulah bahan-bahan makanan gitu, bahan makan ini kedai sampah gitu. Jadi karena di jualan kedai sampah itu untuk ngambil barang sayur-sayurannya ya dia pergi ke pasar sekitar jam 4 pagi gitu, jam 3 pagi dia pergi ke pasar,
Habis itu dia sholat subuh, habis itu dia menggelar jualannya gitu-gitulah. Baru dibilangnya, memang banyak sih, ada yang modelnya ngeluh, aduh capek ya, capek kali aku nih, jam 3 tiap hari aku harus bangun, nggak gitu-gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang ya kerja keras tuh ya begitu katanya. Ya tengoklah aku nih kerja keras nih, bangun jam 3 di mana orang tidur aku udah bangun kerja gitu-gitu kan. Fenomena itu semua apa yang lucu dari fenomena itu gitu. Jadi aku berpikir gitu. Eh, ada yang ngeluh tadi, ada yang ya sombong lah kita bilang, ada yang bangga dengan yang dia lakukan. Benarkah itu begitu gitu? Atau ini apa? Jadi dalam perenunganku tiba-tiba bisikan dari langit tuh beginilah apa nama info yang datang dari langit yang ku dengar itu kan. Jadi si langit tadi bilang bahwa sebenarnya ya kerja ya memang kayak gitu gitu. Misalnya kayak kawanmu yang tukang yang kerjaan di buka kedai sampah tadi gitu. Bangun jam 3 untuk belanja, baru nanti lanjut dengan jualan dan seterusnya, harus ketawa-ketawa dengan pelanggan. Ya tupoksi kedai sampah begitu gitu. Kalau nggak mau begitu jangan jadi kedai sampah gitu. Jadi PNS aja gitu. PNS kan bangun subuh, tidur lagi bentar, habis itu berangkat ke kantor jam 7, jam 8 gitu-gitu, nanti jam 5 pulang gitu. Ya kalau mau yang kayak gitu jadi PNS, jangan buka kedai sampah kan. Iya pula aku bilang. Terus ada suami-suami yang pening mengurus dengan tuntutan-tuntutan istrinya gitu. Ya memang kalau jadi suami ya begitu memang gitu. Nah, tugasnya memastikan dirinya dan keluarganya itu terhindar dari api neraka, itu udah tugasnya. Jadi karena perintahnya itu begitu, itu artinya itu sedang tidak baik-baik saja yang akan dia urus kan, memastikan dirinya itu terhindar dari dirinya dan keluarga terhindar dari api neraka. Itu artinya dia dan keluarganya berkemungkinan besar untuk masuk ke dalam api neraka itu. Jadi dia harus dijaganya, makanya perintahnya disuruh jaga karena dia berkemungkinan untuk masuk itu kan, logikanya berpikirnya gitu sih yang kupahami ya. Jadi jadi memang begitu kalau jadi suami. Terus istri ngurus anak, hamil, aduh itu sakit. Nanti tiba-tiba karena terjadi perubahan hormon tuh kan, terus di dalamnya kan ada orang lagi. Jadi posisi organ dalamnya, parunya, jantungnya mungkin dan lain-lain, levernya, jadi dia terganggu gitu. Maksudnya bergeser dia. Nah, ketika terjadi bergeser kan sakit tuh gitu. Terus perubahan hormon yang membuat moodnya tuh jadi swing gitu. Terus mengeluh nih, aduh sakit kali ini begini loh. Apa? Ya kalau jadi istri ya begitu, jadi perempuan ya gitu. Jadi maksudnya apa yang mau dikeluhkan gitu? Kalau kau nggak mau begitu ya kau jangan hamil kan, gitu aja. Sederhana kok gitu. Tapi kan kau pengen kau hamil, kau pengen punya keturunan. Ya begitu tupoksinya kan. Yang namanya orang hamil tuh begitu gitu. Jadi ternyata aku renung-renungkan di dalam hidup nih, apapun yang kita lakukan semuanya itu punya itu gitu. Punya itu nih punya tupoksi, punya jobnya gitu. Dan setiap job tuh jangan berharap untuk dilakukan lurus-lurus saja, karena semua job punya tantangan masing-masing gitu. Dan itu bukan tantangan juga, prosesnya memang begitu, gitulah. Jadi kalau ada yang kerjanya misalnya jadi petugas sampah, ya kalau dia masukkan tangannya ke paret, ya itu udah tupoksinya. Jadi nggak usah merasa terkasihan kali aku nih masa harus ngambili sampah ke parit. Loh, kalau kau nggak mau kayak gitu, kau jangan jadi tukang sampah loh gitu. Terus atau jualan ditolak, ini jualan parfum dia gitu kan, datangin orang terus ditolak, nggak mau lah, atau dihina-hina barang kau nih palsu segala macam gitu, baru marah sama orang yang menghina kita kayak gitu. Atau kita terus jadi kecil hati, aduh kayak mana nih mau jualan nih kayak gini ditolak terus. Loh ya kalau kau milih kau jualan parfum misalnya, jadi sales yang sejenis itu, ya begitu memang gitu. Ditolak orang tuh ya biasa gitu. Diterima juga hal yang biasa. Kalau kau nggak mau ditolak, kau nggak mau dicaci maki, kau jangan jual, jangan jadi sales. Ya gitu kan. Tukang bengkel nggak mau tangannya kotor kena oli. Loh itu tupoksimu gitu loh. Jadi biasa aja. Iya, ini nggak ada nggak ada. Maksudku ketika melihat itu semua, kurasa nggak ada yang ini
yang keren gitu. Kerjaan, wah keren ya, dia tuh sampai pagi, sampai masih sampai tengah malam juga masih kerja gitu, memikirkan usahanya gitu. Ya aduh, itu udah tupok. Jadi aku berpikir, ya pesan langit yang kuntangkap, ya itu biasa saja gitu. Misalnya nih bangun subuh gitu, di saat orang tidur, yang Islam bangun untuk sholat subuh, terus ngerasa keren kali gitu. Loh, ya itu biasa karena tupoksinya kita jadi manusia ya sholat subuh, bangun atau bangun lagi sebelum subuh untuk sholat gitu, sholat tahajud. Terus kita ngerasa kita tersiksa, loh di mana tersiksanya? Memang begitu tupoksinya gitu. Jadi nggak usah baperan, nggak usah gaya-gayaan gitu, biasa aja gitu. Sekarang kalian yang dengarkan ini sedang apa gitu, pening atau ya itu udah tupoksi dari kerjaan kalian memang kayak gitu. Jadi biasa, nggak usah lah Kak. Maksudku harapanku ketika mendengarkan ini nggak usah baperan lagi gitu. Ngerasa yang paling tertindas, ngerasa yang paling susah, nggak ada, itu sama aja itu semua gitu. Ini bisa jadi panjang sebenarnya pembahasan kita nih. Tapi maksudku di sesi yang awal ini begitu aja dulu sebelum kita masuk tentang kehidupannya ya. Jadi analoginya begitu. Jadi semua itu sudah punya job tupoksinya masing-masing dan punya tantangannya masing-masing gitu. Di setiap yang kita kerjakan gitu. Aduh lapar nih. Ini masak nasi lagi. Iya kalau masak nasi ya bagus, rupanya hangus gitu. Ya biasa aja kalau dia hangus, ya itu memang ada resikonya kalau kita masak nasi itu berkemungkinan masak, berkemungkinan halus, hangus, dan semuanya begitu. Nembak cewek, kau suka sama cewek itu terus kau tembak, kemungkinannya juga dua, diterima, ditolak, selalu begitu gitu. Kau jualan ya kemungkinannya laku dan tak laku. Jadi kalau dia tak laku kok biasa aja, kalau dia laku kok biasa aja, karena memang udah begitu jalannya gitu. Kalau kau jemur pakaian ya kemungkinannya kalau nggak kering ya basah lagi karena hujan gitu. Itu biasa. Jadi harapanku tuh jangan baper-baperan lagi ya setelah mendengar ini. Gitu. Udah lah biasa aja. Semua ini biasa aja. Itu yang apa ya? Itu pengantar pertama aja ya dari cerita tentang apa namanya tadi nih, tupoksi kehidupan gitu. Nanti kita lanjut lagi di tempat yang di part 2 ini yang membahas ke kehidupannya. Jadi di yang pertama ini bahwa semua yang kita lakukan itu adalah hal yang biasa, nggak usah baperan dan nggak usah kesombongan juga gitu bahwa udah bekerja keras dan nanti belau segalanya gitu, enggak. Karena memang sudah begitulah seharusnya. Ya. Begitulah yang ku pahami gitu. Nah ketika memiliki cara berpikir ini ya alhamdulillah lah sejauh ini yang kurasakan ya udah gitu, jadinya ya udah gitu, kita tetap maksimal lah melakukan, tetap sungguh-sungguh kita dalam melakukan apapun yang sedang kita lakukan gitu. Tapi ketika dia tak berhasil atau dia berhasil ya udah kita biasa aja karena memang udah begitulah seharusnya gitu. Nah kalau dia nggak berhasil tinggal kita pikirkan ulang di mana salahnya, kita perbaiki. Kalau dia berhasil kita pikir ulang apa yang membuat ini berhasil jadi formula untuk di yang berikutnya begitu. Terus kita tingkatkan lagi. Kan gitu-gitu aja gitu. Dah ini biasa aja. Oke ya. Ini judulnya apa ya? Judulnya itu yang apa yang keren ya? Oh yang tadi itu aja lah ya. Tupoksi kehidupan #biasa aja. Salam damai untuk kita semua. Love you all. Allah memberkati kita.